Kita lanjutkan kepada seri pelajaran kedua dari seri pelajaran mencari kebenaran. Apakah itu penyesatan? Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar, dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi, mengenai iman ya, mengenai masalah percaya kepada kehidupan masa mendatang, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa orang tua yang dapat menyelamatkan anaknya atau anaknya menyelamatkan orang tua. Jadi itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maliaki 1 ayat 2 dan 3, dan juga disebutkan dalam Roma 9 ayat 13, bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Kalau di Alkitab mungkin tidak dijelaskan kenapa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tetapi dalam kitab Yobel dan kemudian kitab Yasar itu jelaskan bahwa bagaimana Esau ini mengawini perempuan-perempuan Kanaan dan juga akhirnya dia meninggalkan perbaktian dan penyembahan terhadap ilah atau Elohim yang disembah oleh orang tuanya. Sedangkan Yakub sangat dekat dengan ibunya ya, dan benar-benar menyembah dan beriman kepada Elohim yang juga disembah oleh orang tuanya. Jadi jelas tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham. Bapaknya Terah adalah seorang penyembah berhala, namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Ya. Jadi di sini kita lihat contoh sederhana bahwa antara anak dan orang tua itu tidak bisa dikatakan bahwa orang tua menyelamatkan anaknya dan anaknya menyelamatkan orang tua. Mungkin bisa orang tua mendoakan anaknya, ya, supaya imannya dikuatkan, anaknya juga demikian mendoakan orang tuanya. Tapi soal keselamatan itu adalah urusan masing-masing dengan dengan ilah yang diimaninya. Maka iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak.
Karena kebenaran itu mau dilihat dari berbagai sudut, tidak akan berubah. Tetap menjadi satu kebenaran. Beda dengan penyesatan. Ya. Tentu saja, kalau penyesatan berisiko untuk dicari pembuktiannya, karena akan terlihat kepalsuannya. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapapun Anda ya yang mau mendengarkan, hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing? Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut lebih lanjut ya. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan saya paparkan setiap minggu dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Oke, seri pelajaran kedua ini mengenai penyesatan. Penyesatan selalu ada. Karena apa? Karena kita percaya ada kuasa kegelapan yang berusaha agar manusia tidak menemukan kebenaran. Kuasa yang menyelubungi kebenaran. Dan juga sudah dinubuatkan bahwa penyesatan akan selalu ada. Disebutkan dalam Lukas 17 ayat 1a, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya, penyesatan akan selalu ada. Untuk kata penyesatan sendiri hanya ada di Perjanjian Baru. Ya, coba cari Perjanjian Lama, tidak ada kata penyesatan. Artinya, saat Yang Maha Kuasa tidak hadir lagi di tengah manusia, karena dosa-dosa manusia tersebut, maka penyesatan akan makin marak. Sewaktu Yang Maha Kuasa hadir ya di tengah-tengah bangsa pilihan, di tengah-tengah orang pilihan, mulai dari Adam sampai kepada Nuh, lalu dari Nuh sampai kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, maka tidak ada penyesatan. Mereka lah yang menjadi sumber terang bagi orang-orang sekitar. Setelah manusia semakin banyak, maka Yang Maha Kuasa memilih suatu bangsa untuk memperkenalkan tentang dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Dipilihlah bangsa Israel, ya, keturunan dari Abraham. Namun bangsa ini tidak benar-benar mengasihi Elohimnya, ya. Dan akhirnya mereka justru malah jatuh ke dalam kuasa kegelapan, yaitu menyembah ilah-ilah berhala. Maka itulah sebabnya kemudian bangsa pilihan ini ditolak, dan setelah itu dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa. Karena tidak ada lagi manusia yang benar, tidak ada lagi manusia yang menyembah Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Itu sejarah dunia akan kita bahas lebih lanjut. Manusia yang percaya pada hal yang salah atau sesat adalah jauh lebih banyak daripada yang percaya pada kebenaran. Kenapa? Matius 7 ayat 13 menyatakan orang yang memilih jalan yang lebar itu banyak, sedangkan yang memilih jalan yang sempit itu sedikit. Karena jalan yang lebar itu indah, mudah, menyenangkan, dan sangat menjanjikan kesenangan dunia. Sedangkan jalan yang sempit itu sesak, buruk, kelihatan jorok, tidak menjanjikan, ya. Banyak semak-semak duri mungkin, jadi jalannya sangat sukar, ya. Dan tidak ada keindahan dunia sama sekali, maka sangat sedikit orang yang memilihnya. Jadi, salah satu bentuk penyesatan adalah kesenangan duniawi, hura-hura, pesta pora, pesta seks, pesta judi, dan bentuk-bentuk kenikmatan dunia lainnya, serta kemudahan-kemudahan lainnya yang ada di dunia.
Itulah yang menjadi penarikan kepada penyesatan. Dunia saat ini sedang menikmati kemajuan teknologi. Dunia hiburan, dunia game, kenikmatan-kenikmatan dunia makin mudah didapatkan. Informasi-informasi makin mudah didapatkan melalui internet. 99% dari informasi tersebut adalah informasi-informasi yang menjauhkan kita dari iman yang benar. Ateis dan sains adalah dua hal terbaru yang menjadi bagian dari penyesatan dunia modern. Kebebasan dari aturan dan hukum agama juga makin banyak pengikutnya. Setan mungkin tidak perlu kerja keras lagi untuk menyesatkan manusia. Keadaan telah dengan mudah menipu miliaran manusia untuk menjauh dari iman yang benar. Kebenaran makin terhimpit, kebenaran makin terlupakan. Doktrin-doktrin yang salah, serta kebebasan serta informasi-informasi yang ada, makin memudahkan manusia lupa kepada penciptanya. Maksud dan tujuan di seri kedua ini tentang penyesatan adalah agar semua orang tahu arti penyesatan dan mewaspadainya, agar tidak hanyut dalam arus penyesatan ini. Karena orang yang sesat tidak pernah tahu bahwa dia salah dan sesat, melainkan merasa bahwa dia benar dan orang lainlah yang sesat. Kenapa mereka merasa benar? Karena pertama, ketidaktahuan. Kedua, karena ego. Ketiga, karena merasa mereka tidak berbuat jahat atau merugikan orang lain. Orang-orang seperti ini dapat diibaratkan dengan katak yang sedang direbus. Karena panasnya meningkat secara perlahan, maka katak yang berdarah dingin tidak mampu mendeteksi bahayanya dan justru merasa sangat aman dan nyaman. Sampai akhirnya tubuh mereka matang, mereka masih tidak sadar. Karena orang yang sesat tidak pernah sadar akan kesesatannya sampai mati sekalipun. Sekali lagi saya ulangi, orang yang sesat tidak pernah sadar bahwa dia sesat sampai mati sekalipun. Bahkan, kadang-kadang, dia membela kesesatannya hingga mati. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sesat bagi sebagian orang adalah suatu kebenaran mutlak. Mengapa demikian? Karena selama hidupnya, orang tersebut tidak pernah mempertanyakan apa yang diyakininya. Tidak pernah menyelidiki kebenaran. Tidak pernah mencari sumber lainnya untuk dibandingkan. Sehingga menjadi seperti katak di bawah tempurung. Tidak tahu bahwa dunia ini sangat luas. Bahwa banyak hal yang bisa diselidiki dan dibandingkan. Jadi, itulah bahayanya kesesatan. Sama seperti katak yang direbus dengan peningkatan panas secara perlahan, sama sekali tidak tahu bahaya yang ada dan merasa aman dan nyaman. Apa hubungannya antara iman dan penyesatan? Iman adalah percaya. Iman selalu meyakini apa yang diimaninya adalah kebenaran. Hal ini mengandung resiko. Iman yang benar tentu akan berusaha membuktikan kebenaran apa yang diyakininya. Namun, seringkali manusia beriman berdasarkan perasaan dan intuisinya saja. Manusia mempercayai dengan sangat yakin apa yang diyakininya suatu kebenaran. Ya, hati-hati, perasaan itu menipu loh. Ya. Jadi bedakan antara perasaan dengan logika. Logika itu berarti berpikir secara normal dan waras. Perasaan, ya, itu beda. Ya. Perasaan itu menutupi logika yang waras. Padahal kita telah pelajari pada seri 1 bahwa kebenaran itu perlu pembuktian. Maka 99% iman yang ada di muka bumi adalah tanpa pembuktian. Iman pada dasarnya adalah pengetahuan yang diturunkan dari orang tua atau orang yang membesarkan sejak kecil. Iman tersebut diulang-ulang dalam bentuk ibadah.
diulang-ulang dalam bentuk hafalan ayat dan ancaman neraka bagi pelanggar aturan iman dan janji berkat bagi yang menurut. Ya, inilah biasanya konsep iman ya. Karena selalu diulang-ulang, akhirnya itu menjadi satu iman bagi orang yang mempercayainya. Sesuatu yang diulang-ulang akan membentuk suatu kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk pola pikir. Itulah konsep iman yang umum dianut manusia. Disinilah masalahnya. Jika kekeliruan yang terjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun akan mudah diyakini dan dibenarkan oleh karena telah terbentuk pola pikir sesuai ajaran yang mereka terima. Kekeliruan itu bisa terjadi dari sumber ajaran dan bisa juga terjadi karena defisiasi oleh orang-orang yang secara kreatif merevisi beberapa konsep ajaran lalu diturunkan turun-temurun menjadi suatu keyakinan tradisi. Maka, apa hubungan antara iman yang benar penyesatan? Ini masih lanjut ya. Maka iman yang benar adalah iman secara logika. Namun bukan logika tanpa pembuktian, melainkan logika dengan berdasarkan pembuktian, bukti, dan fakta. Logika sederhana, yaitu ada banyak Tuhan dan ajaran. Maka kita perlu membuktikan Tuhan dan ajaran mana yang benar. Langkah pertama adalah mempertanyakan kenapa kita mempercayai apa yang kita percayai sekarang. Bukti dan fakta apa yang mendukung apa yang kita percayai. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita yakini adalah suatu kebenaran? Ingat, kebenaran hanya satu dan kesesatan ada banyak. Ya, saya pernah memberikan contoh ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi kebenaran itu hanya satu, 7. Kalau kita sebut 8, 9, 10, 100, 200, juta, 2 juta, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu salah. Jadi, ya sama seperti hitungan ilmu pasti, hitungan berhitung tadi, hanya satu yang benar. Dan yang salah itu ada ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Kalau kita sebut 2 tambah 7, 100 miliar, ya salah. Jadi ingat ya, contoh sederhana aja. Jadi kebenaran itu hanya satu dan kesesatan itu ada banyak. Itulah sebabnya kebenaran dilambangkan dengan jalan yang sempit dan kesesatan dengan jalan yang lebar. Dan itulah sebabnya Mesias berkata dalam Lukas 18 ayat 8, jika anak manusia datang kembali, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Kesesatan terstruktur telah terjadi sejak anak-anak Nuh tersebar ke seluruh muka bumi hingga saat ini. Mazmur 14 ayat 3 dan Mazmur 53 ayat 4 yang menyebutkan mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Paulus mengulangi lagi dalam Roma 3:10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu dalam Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi, ayat-ayat ini semuanya membuktikan ya, bahwa kebenaran itu semakin hilang. Dan kesalahan atau penyesatan itu akan semakin bertumbuh makin banyak. Itulah misi dari Mesias datang ke dunia, untuk menunjukkan kembali jalan yang benar. Dan murid-muridnya menerima kebenaran tersebut. Ya. Bahkan dari 12 murid hanya 11 murid. Namun setelah lewat era murid-murid dan bapak-bapak gereja yang pertama, mulailah
kreativitas manusia ya, yang kemudian dari kreativitas itu mendatangkan kemurtatan dan penyesatan. Inilah yang akan kita bahas pada 12 pelajaran mendatang. Apa-apa saja yang menyimpang. Nah, apa arti penyesatan? Penyesatan adalah penyimpangan dari ajaran mula-mula. Penyesatan adalah penyimpangan dari kebenaran. Untuk mengetahui adanya penyesatan, maka kita harus tahu dahulu kebenaran. Karena tidak mungkin orang tahu dia sesat kalau dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau di dunia ini hanya ada satu Tuhan dan satu ajarannya, maka untuk membedakan mana yang benar dan yang sesat adalah mudah, yaitu Tuhan yang lain dari Tuhan yang ada dari ajaran yang lain dan dari ajaran Tuhan yang satu itu pastilah itu penyesatan. Ya, kalau satu Tuhan, satu ajaran, mudah melihat mana yang sesat, mana yang benar. Namun sayangnya, saat ini ada banyak Tuhan dan banyak ajaran dan semuanya mengklaim bahwa Tuhan dan ajaran yang dia imani adalah kebenaran. Maka kembali saya ingatkan ya, ini harus dikaji, diuji, ya, apa yang kita imani. Karena ada banyak Tuhan dan banyak ajaran. Jadi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa mereka tersesat. Karena mereka tidak tahu kebenaran. Daniel telah menubuatkan bahwa kebenaran itu akan tersembunyi hingga akhir zaman. Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Mesias datang dan ditolak. Murid-muridnya menerima, namun selanjutnya terjadi penyimpangan-penyimpangan setelah lewat era murid-murid. Hal ini menggambarkan 12 suku Israel yang beriman, dan setelah keturunan kedua dan ketiga, bangsa Israel tersebut mulai menolak kebenaran dan menyembah ilah-ilah berhala. Sejak kapan ada penyesatan? Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah ada penyesatan. Pertama dilakukan oleh ular. Kemudian selanjutnya adalah dari hawa nafsu manusia. Kain membunuh adiknya Habel. Dan seterusnya penyesatan terjadi secara tradisi turun-temurun. Siapa itu penyesat? Penyesat itu bisa berupa hewan, ya, seperti ular menipu Hawa, lalu hawa nafsu manusia, ya, ego manusia, dan manusia itu sendiri bisa menjadi penyesat. Dan akhirnya sumber segala penyesat adalah iblis, ya, yang menukar kemuliaan kepada kesesatan. Apa motif penyesat? Motif dari penyesat adalah membuat manusia bermusuhan dengan Yang Maha Kuasa, membuat manusia tidak mengenal Dia, membuat manusia tidak tahu cara menyembahnya, tidak tahu ajarannya dan perintahnya. Untuk kepentingan dan keuntungan siapa? Tidak ada. Hanya karena memang dosa membuat dorongan hati manusia untuk cenderung berbuat dosa, ya, berbuat kejahatan, dan cenderung menjauhi kekudusan Yang Maha Kuasa. Penyesatan lewat sejarah. Penyesat berusaha menghilangkan jejak sejarah, membuat manusia tidak tahu kebenaran fakta dan sejarah. Apa dampaknya jika manusia tidak tahu sejarah yang benar? Dampaknya tentu saja mereka mudah diselewengkan untuk percaya hal-hal yang imajinatif atau sejarah palsu dan kepalsuan-kepalsuan lainnya. Penyimpangan-penyimpangan ini akan membuat mereka makin menjauh dari kebenaran. Dan akhirnya manusia mudah percaya pada ketakhilan dan kebodohan. Penyesatan lewat ajaran. Awal dunia diciptakan, hanya ada satu Tuhan dan satu ajarannya.
Manusia kemudian menciptakan berbagai jenis Tuhan dan berbagai jenis ajaran-ajaran. Kenapa manusia melakukannya? Karena mereka ingin memuaskan hasrat dan nafsu dunia dan ego mereka. Mereka ingin menyembah Tuhan yang terlihat sesuai keinginan hati mereka. Mereka ingin Tuhan yang populer, Tuhan dengan bentuk yang indah-indah dan mengagumkan. Mereka menciptakan Tuhan imajinasi mereka, lengkap dengan ajaran-ajaran ritual penyembahannya dan aturan-aturan hukumnya. Bangsa pilihan Israel terbujuk dengan konsep ini dan menyembah ilah-ilah buatan manusia. Oleh karena dosa ini, mereka ditolak oleh Yahweh, Elohim atau ilah yang seharusnya mereka sembah. Namun karena Yahweh tidak terlihat, mereka tidak dapat membanggakannya. Mereka merasa tidak bisa dekat dengannya. Dengan patung dan ilah-ilah buatan mereka merasa lebih dekat ya. Mereka ikuti ajaran-ajarannya yang kadang-kadang meminta korban anak-anak mereka sendiri dipersembahkan kepada dewa-dewa dan ilah-ilah asing tersebut. Itulah penyesatan yang keji yang menyebabkan Yahweh menolak mereka dan meninggalkan mereka. Akhir zaman ini, cara yang lebih halus ditempuh oleh para penyesat. Dengan dalih nama kudus tidak boleh diucapkan, mereka kembali menciptakan ilah-ilah imajinasi buatan mereka sendiri yang menambah dosa mereka melawan Tuhan yang benar. Penyesatan lewat tafsiran. Ayat-ayat kitab suci terdiri dari kata dan kalimat yang bisa ditafsirkan dengan berbagai sudut pandang. Contoh, kata bisa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dapat diartikan sanggup, mampu, dapat pula diartikan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang dapat mematikan, dapat pula berarti kreativitas, ya. Dapat berarti tega, dan lain-lain. Apalagi apabila digabung dengan beberapa kata menjadi satu kalimat, tafsirannya tentu menjadi lebih banyak. Nah, begitulah kebenaran dipelintir menjadi penyesatan, ya. Yaitu dengan mengartikan ayat-ayat kitab suci sesuai tafsiran yang mereka inginkan, sesuka hati mereka, dan membandingkan dengan ayat-ayat lainnya serta fakta-fakta lainnya. Penyesatan lewat janji-janji indah. Hanya ada satu kebenaran, satu Tuhan, dan satu harapan. Selain daripada itu, janji-janji indah itu adalah penyesatan lewat janji-janji indah. Hal ini berbahaya karena membuat manusia terlena dan terlupa. Menyembah Tuhan yang salah, mengikuti ajaran yang salah, lalu mempercayai janji-janji indah. Janji mengenai damai adalah suatu kesalahan. Karena damai yang dimaksud di sini adalah apabila kita mempercayai kematian dan kebangkitan Mesias, kita akan diperdamaikan dengan Elohim dan bukan damai, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan damai, ya. Diperdamaikan dengan Tuhan yang benar. Dan bukan damai dalam arti damai yang sebenarnya, karena justru kebenaran ini akan membuat kita dijauhi orang, bahkan oleh orang-orang seisi rumah. Karena kebenaran tidak mungkin bersatu dengan kesalahan. Terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Penyesatan lewat klaim-klaim sepihak. Contoh klaim-klaim yang bisa disebutkan tidak berdasar adalah seperti hukum Elohim sudah tidak berlaku, hari Sabat sudah diganti, hewan haram sudah tidak ada, Tuhan tidak punya nama, Tuhan ada 3 tetapi 1, Mesias lahir pada 25 Desember. Kenapa saya menyebut klaim-klaim sepihak? Karena klaim ini tidak berdasarkan firman, tapi berdasarkan asumsi dan tafsiran sepihak. Kita akan buktikan ini pada seri-seri pelajaran berikutnya. Penyesatan lewat pemutarbalikan fakta dan sains. Fakta-fakta dan sains juga diputarbalikkan untuk membenarkan klaim-klaim sepihak.
Bagi yang pengetahuannya terbatas, tentu akan mudah percaya, apalagi yang meyakini bahwa iman tidak perlu pembuktian, akan mudah percaya dan meyakini suatu fakta sebagai suatu kebohongan, dan suatu kebohongan sebagai suatu fakta atau kebenaran. Ya, hati-hati ya. Pemutarbalikan fakta. Ciri-ciri kesalahan. Klaim atau tafsiran yang tidak berdasarkan Alkitab. Ya, kedua, tafsiran firman berdasarkan akal budi manusia. Yang ketiga, janji-janji dan harapan yang berlebih. Yang keempat, hanya menggantungkan pada iman. Segalanya selesai. Yang kelima, tafsiran pada satu ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya. Yang keenam, mengabaikan fakta awal, yaitu itu perjanjian lama ya, dan mengagungkan fakta baru, yaitu perjanjian baru. Yang ketujuh, Tuhan punya banyak nama, ya, bisa berubah aturan dan berubah kebijakannya. Tuhan yang baru hilang kekudusannya, dan sebagainya. Doktrin yang patut dipertanyakan. Gunakan kata tanya untuk usaha mencari kebenaran. Ya, seperti, mengapa saya meyakini iman yang saya yakini sekarang? Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa iman yang saya imani adalah kebenaran? Apakah Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi di Alkitab? Apa buktinya? Apakah ritual penyembahan saya sudah benar? Apakah ajaran yang saya yakini dan jalankan adalah kebenaran? Bagaimana cara saya membuktikannya? Saya ingin tegaskan lagi. Jadi tujuan motif saya sini tidak untuk membuat ajaran atau agama yang baru. Ya. Saya saat ini tidak berafiliasi kemana-mana, dan saya tidak ada niat sama sekali untuk membuat satu sekte baru. Ya. Mendapat penghasilan dari sekte baru, tidak sama sekali. Tujuan saya di sini murni ya untuk menyebarkan kebenaran. Ya, supaya orang mungkin mendapat pencerahan, itu saja. Silakan Anda tetap pada denominasi Anda ya, tetap pada agama Anda, dan kemudian Anda bandingkan apa yang saya coba sampaikan di sini hanya untuk mendapat pencerahan. Ya. Setelah itu Anda ya terserah sendiri, mencari jalan sendiri ya. Anda membuat kelompok sendiri, terserah. Dan saya tidak mau menjadi bagian dari situ, saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jadi jangan pernah berpikir saya ingin mengajak Anda ke satu kelompok ya, karena saya tidak berafiliasi ke kelompok manapun. Mengapa ada penyesatan? Sebagaimana Mesias mengatakan, penyesatan memang harus ada, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Matius 18 ayat 7 dan Lukas 17 ayat 1. Maka kita harus yakin bahwa kita dalam bagian konspirasi dalam satu teori penyesatan. Karena celakalah kalau kita menjadi bagian di dalamnya dan ikut menyebarkan penyesatan tersebut. Jadi kita harus melidiki apa yang kita yakini untuk memastikannya bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran. Penyesatan ada karena setan bekerja keras memanfaatkan ego manusia, memanfaatkan kebodohan manusia, dan memanfaatkan ketidaktahuan manusia. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada satu yang salah, menyebarkannya minimal kepada keturunan kita, maka kita bagian dari suatu teori konspirasi dan teori penyesatan. Dan ini kita akan dituntut pertanggungjawabannya ya, suatu saat nanti. Bagaimana cara menghadapi penyesatan? Jadikan firman Elohim sebagai acuan standar. Ya.
Selidiki ajaran-ajaran yang baru muncul, konsep dan teori keselamatan, apakah sesuai dengan firman di Alkitab. Pelajari sejarah, pelajari arkeologi, dan bandingkan dengan apa yang kita yakini. Jika apa yang kita yakini bertentangan dengan fakta dan sejarah, maka pertimbangkan hal itu sebagai penyesatan. Jadikan kitab-kitab apokrifa sebagai rujukan kedua. Yakinilah bahwa kalau apokrifa itu tidak memojokkan Tuhan yang benar, melainkan memuliakannya, itu adalah sama saja dengan firman Elohim. Mesias menguatkan hal ini dalam Markus 9 ayat 40. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saya lihat apokrifa ya, kitab Henok, kitab Yasar, kitab Yobel, itu sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu tidak memojokkan Tuhan yang benar yang ada dalam Alkitab, melainkan justru menguatkannya, ya, memuliakannya. Jadi, sebagaimana Mesias mengatakan dalam Markus 9 ayat 40, ya kalau tidak melawan kita berarti ada di pihak kita. Maka bagi saya anggap ini adalah firman Tuhan juga ya, apokrifa. Nah, ini bisa dijadikan rujukan. Karena apa yang tidak tertulis dalam Alkitab, semuanya dijelaskan secara lebih detail dalam kitab-kitab apokrifa. Kemudian yang kelima, berdoa memohon Roh Kudus dengan tiada berkeputusan, agar kita dibimbing ke jalan kebenaran. Yang keenam, rajin dan rutin membaca Alkitab setiap hari. Membaca dengan serius ya, bukan hanya sambil lalu. Dan kemudian catat hal-hal penting yang Anda baca. Minimal 7-10 pasal tiap hari. Atau minimal luangkan waktu antara 1,5 sampai 2 jam sehari. Kemudian yang ketujuh, lakukan penyelidikan dan dapatkan data-data untuk perbandingan di internet. Ya. Jadi dengan Anda memiliki pengetahuan, maka Anda tidak akan mudah disesatkan. Anda akan melihat jalan kebenaran. Apakah yang kita imani adalah kesesatan? 99,9% manusia tidak pernah menyelidiki apa yang mereka imani, apakah kebenaran atau kesalahan. Namun mereka mengklaim bahwa iman mereka adalah kebenaran. Kemudian mereka diajarkan iman tidak boleh dipertanyakan, melainkan percaya saja. Ini benar-benar sesuatu yang salah. Kenapa? Ada banyak jenis Tuhan, ada banyak jenis ajaran, namun hanya satu Tuhan yang benar dan hanya satu ajaran yang benar dan hanya satu harapan yang benar. Namun semua manusia mengklaim Tuhan, ajaran, iman, dan harapan mereka adalah benar. Maka jelas sekali, 99,99% adalah kesalahan. Ya, seperti saya kasih perumpamaan sederhana tadi. 2 tambah 5 sama dengan 7. Ya. 8, 9, 10, 11, 1 juta, 1 miliar, 10 miliar, 1000 miliar. Semua adalah kesalahan. Hanya satu yang benar. Ya. Jadi kembali, kebenaran itu hanya satu dan kesalahan itu adalah sangat banyak. Jadi maka buktikan iman yang Anda yakini adalah benar. Karena sayangkan nyawa Anda dan orang-orang yang Anda sayangi jika seandainya iman Anda salah. Pikirkan lagi ya. Anda ajarkan ajaran yang salah kepada anak Anda, cucu Anda bertanggung jawab terhadap semuanya itu. Simpulan. Penyesatan adalah penyimpangan dari kebenaran. Kebenaran Alkitab. Baik melalui tafsiran yang salah, klaim yang salah, maupun sampai merubah firman yang ada di Alkitab dengan memakai akal budi manusia. 2. Manusia tidak mungkin tahu bahwa mereka sesat seandainya mereka tidak punya pembanding, yaitu informasi yang benar. Mendapatkan info yang benar harus dilakukan dengan menyelidiki kebenaran
dan membuat pertanyaan untuk membuktikan kebenaran iman yang sedang mereka miliki. Jadi kalau Anda mau melakukan penyelidikan, ya butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang banyak. Anda harus baca berulang-ulang Alkitab, menyelidiki lewat internet, dan sebagainya. Nah, cara yang mudah adalah Anda ikuti seri pelajaran ini sampai selesai, maka Anda bisa bandingkan sendiri ya pengetahuan yang Anda dapat di sini dengan apa yang Anda yakini. Yang ketiga, Tuhan yang benar, ajarannya yang benar, hanya satu dari antara ribuan jenis Tuhan yang ada di muka bumi saat ini. Sehingga 99,99% manusia berada di area kesalahan. Namun, 99,99% manusia tidak sadar akan kesalahan mereka dan tidak pernah membuktikan apa yang mereka imani benar atau salah. Jadi ikuti terus seri pelajaran mencari kebenaran ya. Kita telah melalui seri pertama yaitu apakah itu kebenaran, dan di sini seri kedua apakah itu penyesatan. Selanjutnya kita akan mempelajari nanti yang seri ketiga, yang Maha Kuasa, siapa dia. Ya, rencana tanggal 14 Agustus. Lalu kemudian arti umat pilihan, hukum dan dosa, Alkitab dan Apokrifa, malaikat dan setan, bedah Trinitas, bedah tuntas Trinitas, Mesias yang diurapi, nabi dan nubuatan, apa itu iman, kasih dan hukum, nubuatan Daniel dan Wahyu, dan terakhir pelajaran ke-14 rahasia keselamatan. Anda bisa copy paste link ini ya. Di sini Anda bisa melakukan pendaftaran. Ya, https://bit.ly/3h ww l huruf besar 3 u huruf besar. Ya, jangan lupa seri pelajaran ketiga selanjutnya ya, yang Maha Kuasa siapa dia, Jumat depan 14 Agustus jam 21. Pendaftaran di sini. Anda bisa catat. Jika Anda ada pertanyaan terkait seminar perharian online ini, hubungi kami by WA kaum pembelajar. Ya, nomor ini Anda bisa hubungi atau Anda bisa hubungi lewat email kami di kaumpembelajar@gmail.com. Ya, semoga Anda bisa menemukan kebenaran. Sama-sama kita mencari kebenaran, ya, karena kebenaran itu hanya satu, sedangkan kesalahan itu ada ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran kesalahan. Terima kasih dan Yahweh kiranya memberkati.